Asri Gunawan kembali menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, Sabtu 4 Mei 2024. Kita lihat saudara di halaman muka ini ada sebuah foto dan sekaligus juga berita dari dunia olahraga. Ini merupakan foto tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo yang mengalahkan Supandia Katetong dari Thailand 19-21, 21-19, 21-19 pada partai ketiga laga perempat final Piala Uber di Chengdu, Cina pada Jumat 3 Mei 2024 lalu. Indonesia maju ke semifinal setelah menang 3-0 atas Thailand. Selangkah lagi Indonesia maju ke final. Deretan angka berupa peringkat dan statistik pertemuan tak begitu berpengaruh pada persaingan perempat final kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas dan Uber. Itu pula yang terjadi saat tim putra dan putri Indonesia mendapatkan tiket semifinal. Tim putri Indonesia lolos ke semifinal Piala Uber untuk pertama kalinya sejak 2010 setelah mengalahkan unggulan keempat Thailand 3-0 di Chengdu di High Tech Zone Sports Center Gymnasium Cina pada hari Jumat lalu. Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan akan berada di antara 3 unggulan teratas pada semifinal hari Sabtu ini ketika bertemu Korea Selatan. Adapun semifinal lainnya mempertemukan Cina dan Jepang. Sementara tim putra memenangi perempat final atas Korea Selatan 3-1 untuk berhadapan dengan Taiwan yang untuk pertama kalinya lolos ke semifinal. Kemenangan atas Korea Selatan membuat tim putra Indonesia membangun peluang tampil di final untuk keempat kali dalam 5 edisi terakhir. Kemudian saudara, ada juga informasi lain masih di halaman muka, ini sekitar topik ekonomi, di mana pemerintah ini mengoptimalkan peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai peredam gejolak. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah mencoba meredam dampak pembatasan ketidakpastian global dengan memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Ketidakpastian global dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dan bertahannya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve pada level tinggi dalam waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai paket kebijakan disiapkan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan mengoptimalkan peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai peredam gejolak. Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Salah satunya ini dengan melanjutkan pemberian insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung oleh pemerintah atau PPNDTP di sektor perumahan dengan batas atas 2 miliar rupiah. Insentif ini turut ditujukan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah juga saudara tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah fasilitas pajak devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA guna mendukung peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Aturan itu nantinya akan memperluas cakupan instrumen moneter yang dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan seperti term deposit valuta asing Bank Indonesia dan promissory notes lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Masih ada informasi lain tentunya di Harian Kompas edisi hari ini, ada di halaman 15 saudara, ini terkait dengan penanggulangan bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan, di mana pemerintah ini akan merelokasi semua warga di Pulau Ruang ke Kabupaten Belaang Mangondo Selatan, Sulawesi Utara, yang mana memang terdampak saudara. Presiden Joko Widodo menyetujui relokasi semua warga Pulau Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro yang berjumlah 301 keluarga ke Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Hingga hari Jumat lalu, saudara, atau hari Jumat kemarin, jumlah warga Pulau Tagulandang yang dievakuasi keluar akibat erupsi Gunung Ruang terus bertambah.
Terkait penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu, Presiden ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka pada hari Jumat kemarin. Dalam rapat tersebut, Saudara, Presiden ini meminta jajarannya untuk segera merelokasi para pengungsi dan meminta jajarannya agar segera membuat skema pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian skema bantuan selama relokasi, kalkulasi anggaran untuk relokasi tersebut, hingga identifikasi bangunan dan infrastruktur yang terdampak. Tentu masih ada informasi lain, Saudara, yang dapat Anda baca melalui Harian Kompas atau Anda bisa mengakses melalui kompas.id.